Terpujilah Yesus dan Maria. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang di Seminar Jesus to Mankind Indonesia. Tema kita kali ini adalah Bunda Keselamatan dan Kuasa Doa Rosario Suci. Pada tanggal 19 Oktober 2014, Bunda Keselamatan berkata, "Seluruh isi surga berdoa bagi umat manusia saat ini, agar proses transisi menuju dunia baru tanpa akhir itu dapat berjalan lancar. Anak-anak, aku memintamu untuk bersabar. Aku memintamu untuk meluangkan waktu dalam doa sebanyak mungkin. Aku memintamu untuk terus mendaraskan doa Rosario Suci untuk melindungi keluargamu, bangsamu, dan negaramu. Semua rencana Allah telah disiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Aku meminta agar melalui doa-doamu, kamu dapat membantu mempersiapkan jalan bagi semua orang berdosa untuk bertobat, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan kekal di dunia yang akan datang, dunia tanpa akhir. Dalam seminar kali ini, kita akan mendalami peran Santa Perawan Maria sebagai Bunda Keselamatan dan kuasa doa Rosario Suci untuk akhir zaman. Seminar ini akan memberi kita pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting Bunda Keselamatan dalam rencana keselamatan Kristus dan rahmat yang ia terima untuk membantunya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mari kita mulai. Mari kita buka seminar kita dengan doa untuk memohon bimbingan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, ampunilah aku orang berdosa. Doa untuk menerima bahwa pesan-pesan ini berasal dari yang ilahi. Ya Yesus, jika ini sungguh Engkau, banjirilah jiwaku dengan tanda kasih-Mu, agar aku dapat mengenali Engkau sebagaimana adanya. Jangan biarkan aku tertipu oleh kebohongan-kebohongan. Tunjukkanlah kepadaku belas kasihan-Mu dengan membuka mataku terhadap kebenaran dan jalan menuju Firdaus-Mu yang baru di atas bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Keselamatan dan Kuasa Doa Rosario Suci. Pada tanggal 18 Juli 2013, Bunda Maria mengungkapkan gelar terakhirnya di bumi yang diberikan oleh putranya. Anakku, aku ingin agar diketahui bahwa mulai saat ini aku akan dipanggil di bumi ini dengan gelar terakhir yang diberikan oleh putraku. Dalam misi terakhir ini, aku akan selalu disebut sebagai Bunda Keselamatan. Ibumu, Bunda Keselamatan. Sebagai bunda dari semua anak Allah, aku memiliki kuasa untuk membantu menyelamatkan jiwamu. Sebagai Bunda Keselamatan, gelar terakhirku dari surga, biarkanlah aku membantumu. Ibumu yang penuh kasih,
Ratu Bumi, Bunda Keselamatan. Bunda Maria telah diberi peran khusus dalam rencana keselamatan. Aku melahirkan Mesias bagi dunia sebagai hamba Allah terpilih yang rendah hati. Aku diberi pesan yang sangat istimewa dalam rencananya untuk menyelamatkan semua anaknya. Dan saat ini, dalam peranku sebagai Bunda Keselamatan, aku memanggil semua anaknya. Ibumu, Bunda Keselamatan. Perannya adalah untuk melayani dan membantu putranya Yesus Kristus demi keselamatan semua jiwa. Anak-anakku, kamu akan selalu berada dalam perlindunganku ketika kamu memanggilku, Bunda Keselamatan, di sepanjang misi ini. Aku adalah hamba Allah, dan peranku adalah melayani putraku Yesus Kristus dan membantunya dalam pencariannya akan jiwa-jiwa yang akan meliputi seluruh bumi. Tak satu bangsa pun akan dikecualikan olehnya. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Bunda Maria mengajarkan kepada kita bahwa untuk menerima rahmat Allah, kita perlu memintanya. Anak-anakku, kuasa Allah diwariskan kepada mereka yang berseru kepada putraku Yesus untuk memberimu kekuatan dalam menjalani hidup melewati masa-masa ini. Kekuatan itu tidak dapat diberikan kepadamu kecuali kamu memintanya. Berdoalah, berdoalah, berdoalah senantiasa untuk memohon perlindungan terhadap si jahat. Karena ia menyebabkan luka, kerusakan, dan kesengsaraan mengerikan dalam hidupmu. Jika kamu tidak meminta, kamu tidak dapat menerima rahmat-rahmat ini. Percayalah kepadaku, ibumu, setiap saat. Sebab tugasku adalah membantu putraku menyelamatkan jiwa semua anak Allah. Ibumu yang penuh kasih, Ratu Bumi, Bunda Keselamatan. Peran Santa Perawan Maria sebagai penghancur setan. Allah Bapa pada tanggal 27 Juni 2012 menyatakan bahwa pemahkotahan Santa Perawan Maria adalah manifestasi ilahi atas perannya dalam keselamatan jiwa-jiwa di akhir zaman. Dan sebagai Bunda Keselamatan, ia diberi kuasa untuk menghancurkan setan. Putraku, Raja umat manusia, Raja semesta alam, akan memerintah atas Firdausku yang baru di atas bumi. Ibunya yang terberkati, Bunda Keselamatan, telah dimahkotai sebagai Ratu Surga dan akan memerintah juga sebagai Ratu Firdaus yang baru. Pemahkotaannya di surga merupakan manifestasi ilahi yang sangat istimewa atas perannya dalam karya keselamatan dunia di masa mendatang.
Ia dimahkotai dengan penuh kehormatan dan kemegahan atas peran yang dimainkannya, bukan hanya sebagai Bunda Allah dan mempelai Roh Kudus, tetapi juga sebagai Bunda keselamatan yang diberi kuasa untuk menghancurkan setan. Bapamu yang penuh kasih, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, Allah yang maha tinggi. Perannya sebagai rekan penebus, pengantara, dan pembela tidak diterima oleh beberapa bagian dan kelompok dalam Gereja Katolik. Peranku sebagai rekan penebus, pengantara, dan pembela tidak diterima oleh beberapa bagian dan kelompok dalam Gereja Katolik. Aku tidak diterima di banyak kalangan dalam hal peran yang harus aku jalankan dalam keselamatan jiwa-jiwa. Putraku yang malang sungguh terluka karena aku, Bunda Allah, telah disingkirkan. Namun, banyak pengikut setan di dalam gereja akan menentang kuasa yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Peranku sebagai penghancur si ular tidaklah dipahami. Aku telah dikaruniai rahmat dan kuasa untuk mengalahkan dan menghancurkan si jahat. Dia, si jahat, memiliki banyak pengikut di dalam Gereja Katolik yang ingin menentang kuasa yang telah diberikan kepadaku oleh Allah yang Maha Tinggi. Ibumu yang terkasih, Bunda Allah, Bunda Keselamatan. Bunda Keselamatan bekerja bersama putranya, Yesus, dalam karya keselamatan umat manusia. Anakku, waktuku sebagai Bunda Keselamatan saat aku akan bekerja sama dengan erat bersama putraku terkasih Yesus Kristus dalam tindakan terakhirnya untuk menyelamatkan umat manusia telah ditetapkan dengan teguh. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melakukan apapun yang diminta dariku untuk menanggapi putraku saat ia campur tangan dalam urusan dunia ini untuk menunjukkan kerahimannya. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Karena ditugaskan untuk mengalahkan dan menghancurkan setan, maka hendaklah kita selalu memohon perlindungannya. Berdoalah di setiap waktu luang yang kau miliki untuk memohon perlindunganku terhadap si jahat. Aku telah anugerahi karunia yang besar oleh Bapa Surgawiku untuk mengalahkan dan menghancurkan si ular. Ketika kamu berpaling kepadaku untuk meminta pertolongan, aku akan selalu menolongmu untuk kembali kepada putraku. Demi penghiburan yang begitu kau dambakan dan yang akan menenangkan jiwamu. Ibu surgawimu, Maria, Ratu Surga. Peran Bunda Maria sebagai pelindung umat manusia. Pada tanggal 8 Desember 2014,
pada hari raya Maria dikandung tanpa noda, Bunda Maria yang terberkati mengungkapkan karunia istimewa yang diterimanya dari Allah. Sekarang kukatakan kepadamu bahwa aku, ibumu yang terkasih, perawan Maria yang tak bernoda Bunda Allah, memberimu sebuah hadiah istimewa hari ini. Aku telah diberi rahmat untuk menjadi pelindung umat manusia. Berlarilah ke dalam perlindunganku di saat-saat terjadi perselisihan. Kepada setiap dari kamu yang memanggilku, aku akan melindungimu dari kejahatan iblis. Di bawah perlindunganku, kamu akan terbebas dari serangan-serangan yang akan dilancarkannya terhadap setiap umat Kristen yang berusaha untuk tetap setia kepada putraku dalam pencobaan-pencobaan yang ada di hadapanmu. Bunda keselamatan telah diberi kuasa untuk meremukkan kepala si ular. Putraku telah menganugerahkan kepadaku kuasa untuk meremukkan kepala si ular, agar ia dapat membawamu lebih dekat kepadanya. Terimalah perlindunganku, dan aku akan menanggapi semua orang yang meminta pertolonganku. Kewajibanku adalah kepada Allah, dan kesetiaanku adalah kepada Putra terkasihku Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kamu semua. Tak ada yang tidak akan aku lakukan bagi putraku, dan tak ada yang tidak akan dia lakukan untuk membebaskanmu dari rasa sakit dan penderitaan. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Peran Bunda Keselamatan dalam mempersiapkan kedatangan kedua Yesus Kristus. Bunda Keselamatan kita telah diberi peran untuk mempersiapkan anak-anak Allah menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Peranku adalah mempersiapkan kamu bagi hari yang agung, kedatangan putraku yang kedua. Aku berniat untuk terus memanggil anak-anakku sampai hari itu tiba. Aku hanya ingin membawa jiwa-jiwa ke hadapan putraku, agar dia dapat memberi mereka keselamatan kekal. Ini semua menyangkut keselamatan jiwa-jiwa. Namun segala upaya akan dilakukan oleh si jahat untuk mencegah hal ini terjadi. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Persiapan dimulai dengan berdoa Rosario Suci. Untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua, Bunda Keselamatan menginstruksikan kita untuk memulainya dengan berdoa Rosario Suci. Putraku sedang bersiap untuk datang dan mengumpulkan semua anaknya, agar kamu semua dapat bergabung dengannya di Firdaus yang baru di atas bumi. Hanya jiwa-jiwa yang murni dan rendah hati saja yang dapat memasukinya. Kamu harus memulai persiapanmu sekarang,
mulailah dengan mendaraskan rosario suciku. Sedemikian pentingnya doa ini, sehingga dengan sendirinya sekarang harus menjadi doa perjuangan. Doa perjuangan 26. Doa rosario suci untuk menyelamatkan bangsamu. Dengan berdoa rosario suci, kedamaian dan kasih akan berkuasa di hati kita, karena setan sedang dikalahkan. Rasakanlah kedamaian anak-anak ketika kamu merenungkan doa rosarioku. Saat rahmat dicurahkan kepadamu setelah mendaraskannya, kamu akan tahu bahwa si penipu telah menjauh darimu. Dan sebagai gantinya, akan datanglah kasih. Kasih datang dari Bapa-Ku yang kekal. Ketika kamu merasakan kasih dalam hatimu, kamu akan tahu bahwa kamu sedang memenangkan pertempuran untuk mengalahkan si jahat. Ratu para malaikatmu yang terkasih, Bunda keselamatan. Rosario adalah sebuah karunia dari Allah Bapa. Rosario suci diperuntukkan bagi semua orang, serta mereka yang ingin memperoleh manfaat dari perlindunganku. Karunia yang kuterima dari Allah untuk membela jiwa-jiwa dari si jahat. Ibumu yang terkasih, Bunda keselamatan. Rosario pertama kali diperkenalkan kepada Santo Dominikus atas perintah Allah Bapa. Rosario akan melindungi mereka yang mendaraskannya dari si jahat. Ketika Bapakku memerintahkan aku untuk menganugerahkan Rosario suci kepada dunia melalui Santo Dominiskus, banyak yang menolaknya. Mereka masih menolaknya hingga saat ini karena mereka mengira bahwa itu diciptakan olehku. Rosario itu diberikan kepadaku agar siapapun yang mendaraskannya dapat melindungi diri mereka dari si jahat. Melalui perantaraanku lah, rahmat dan perlindungan khusus diberikan kepada jiwa-jiwa terhadap pengaruh si jahat. Ibumu yang terkasih, Bunda keselamatan. Kuasa doa Rosario Suci. Doa Rosario Suci memiliki banyak kuasa ketika didaraskan. Kuasanya kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Rosario menjadi perisai kita terhadap setan, pekerjaan-pekerjaannya, dan rencana-rencananya. Ia menghancurkan kekuatan setan dan akhirnya meremukkannya. Marilah kita telusuri lebih dalam kuasa doa Rosario sebagaimana diungkapkan oleh surga dalam kitab kebenaran. Setan mengerang kesakitan dan kehilangan kekuatannya ketika Rosario suci didaraskan. Sampaikanlah kepada orang-orang untuk berdoa Rosario suciku, bahkan kepada yang bukan Katolik sekalipun. Karena ini adalah senjata terbesar untuk melawan pengaruh si penipu yang mengerang kesakitan
ketika doa ini didaraskan. Kekuatannya melemah ketika anak-anakku mendaraskan doa ini. Semakin banyak anak-anakku yang berdoa rosario, semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Rosario adalah senjata untuk membantu menyelamatkan jiwa-jiwa. Doa kepadaku, ibumu yang terberkati, menyakiti si jahat yang gemetar dan kehilangan kekuatannya ketika rosarioku didaraskan. Ini adalah senjata yang telah diberikan kepadaku, agar aku dapat membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, sebelum akhirnya aku menghancurkan kepala si ular. Katakanlah kepada anak-anakku untuk berhati-hati ketika mereka meninggalkan doa. Sebab ketika melakukannya, mereka membiarkan diri mereka terbuka lebar bagi si penipu untuk menjebak mereka melalui jalannya yang menarik namun berbahaya menuju kegelapan. Bawalah anak-anakku ke dalam terang dengan menyebarkan devosi kepada rosario suciku. Ibumu yang terkasih, Maria, Ratu Damai. Berdoa rosario akan menghentikan setan dari menimbulkan kerusakan pada dunia. Berdoa rosario suciku akan menghentikannya dari melakukan kerusakan yang ingin ia timbulkan atas dunia ini. Berdoalah anak-anakku, dimanapun kamu berada, untuk memohon perlindungan khususku terhadap si jahat. Ibumu yang terberkati, Ratu Damai. Rosario akan menghancurkan si jahat dan mereka yang dirasukinya. Doa-doamu, dan terutama doa rosario suciku, adalah senjata yang dibutuhkan untuk menghancurkan si jahat serta mereka yang dikuasainya di seluruh penjuru bumi. Ibu surgawimu, Bunda keselamatan. Rosario menyiksa setan dan membuatnya tak berdaya. Setan membenci aku sama seperti dia takut kepadaku. Dia tahu bahwa devosi kepadaku oleh jiwa-jiwa menahan jalan-jalannya yang jahat, dan bahwa pendarasan doa rosario suciku menyiksanya dan membuatnya tak berdaya. Ibumu yang terkasih, Bunda keselamatan. Doa rosario akan mengusir setan menjauh darimu dan orang-orang yang kamu kasihi jika didaraskan setiap hari. Kamu harus mendaraskan rosario suciku setiap hari untuk memohon perlindungan, dan setan akan meninggalkan kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Jangan pernah meremehkan doa ini, karena kekuatan setan akan berkurang segera setelah kamu mendaraskannya. Ibumu yang penuh kasih, Ratu Bumi, Bunda keselamatan.
Rosario bagi bangsa-bangsa. Jangan pernah meremehkan kuasa doa Rosario, karena bahkan satu kelompok orang saja yang tekun menjalankan devosi Rosario Suciku secara teratur dapat menyelamatkan bangsa mereka. Ibumu yang terkasih, Maria, Ratu Damai. Doa Rosario diperuntukkan bagi semua jiwa, semua agama, apapun keyakinan Kristen yang mereka anut, demi perlindungan diri mereka dan bangsa mereka. Berdoa Rosarioku setiap hari adalah penting saat ini dari gereja Kristen manapun kamu berasal. Kamu harus mendaraskannya, karena doa ini memberikan perlindungan kepada bangsa-bangsa yang mendoakannya setiap hari dan dalam jumlah yang besar. Ibumu yang terkasih, Ratu Surga dan Bumi, Bunda Keselamatan. Kuasa doa Rosario Suci, jika didaraskan setiap hari, dapat melindungi diri kita, keluarga kita, komunitas, dan bangsa kita. Anakku, mendaraskan doa Rosario Suciku dapat menyelamatkan bangsa-bangsa. Anak-anakku tidak boleh melupakan kuasa doa Rosario Suciku. Doa itu sedemikian kuatnya, sehingga membuat si penipu tak berdaya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu ataupun keluargamu jika kamu mendaraskannya setiap hari. Mintalah kepada anak-anakku untuk mulai mendaraskan Rosario Suciku mulai hari ini dan seterusnya, untuk melindungi bukan hanya keluarga mereka, tetapi juga komunitas mereka. Ibumu yang terkasih, Ratu para malaikat. Rosario memberikan perlindungan kepada semua agama ketika didaraskan setiap hari dan dengan suara keras. Waspadalah setiap hari, dan jangan pernah lupakan perlindungan yang diberikan Rosario Suciku terhadap setan. Aku mendorong semua jiwa, semua agama, untuk mendaraskan doa Rosario Suciku setiap hari. Ketika kamu melakukan hal ini, si jahat akan menjauhimu dan meninggalkanmu, karena ia tidak tahan dengan rasa sakit yang dideritanya ketika Rosarioku didaraskan, terutama ketika didaraskan dengan lantang. Pergilah dalam damai, ingatlah bahwa aku adalah Bunda seluruh umat manusia, Bunda Allah, Bunda Keselamatan. Berdoalah Rosario Suci untuk melindungi orang lain dari setan. Rosario dapat melindungi orang lain dari kebohongan-kebohongan yang ditanamkan oleh setan dalam pikiran manusia dan membuka hati mereka kepada kebenaran. Rosario adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan rencana si jahat yang hendak menghancurkan apapun yang dia bisa di hari-hari terakhirnya di bumi ini.
Jangan pernah meremehkan kebohongan-kebohongan yang ia tanamkan dalam pikiran orang-orang untuk menjauhkan anak-anakku dari kebenaran. Begitu banyak orang yang berada di bawah pengaruhnya akan menentang dan melawan kebenaran tentang kerahiman putraku yang agung. Dengan mendaraskan doa rosario suciku, kamu dapat melindungi jiwa-jiwa ini dari berbagai kebohongan. Hati mereka dapat dan akan terbuka jika kamu mau meluangkan waktu untuk mendaraskan rosarioku. Berdoalah sekarang supaya anak-anakku mau membuka hati mereka terhadap kebenaran. Berdoalah juga agar semua anakku menemukan kekuatan untuk menyambut kerahiman putraku. Ibumu yang terkasih, Ratu para malaikat. Rosario melindungi kita dari bahaya setan. Perluaslah perlindungan kepada orang lain dengan berdoa 3 rosario atau lebih. 100 orang yang berdoa rosario dapat menyelamatkan bangsa mereka. Dengan mendaraskan 3 rosario atau lebih, kamu dapat memperluas perlindungan ini bagi orang lain. Bahkan, jika 100 orang dapat melakukannya, mereka dapat menyelamatkan bangsa mereka dari kebusukan yang disebarkan oleh si jahat. Kamu harus berkumpul bersama anak-anak dan berdoa untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu harus bermurah hati dan berdoa bagi musuh-musuhmu, karena banyak dari mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Mendoakan semua misteri dalam satu rangkaian doa akan mencegah perang. Doa rosario suciku, jika didoakan dengan mendaraskan semua misterinya dalam satu rangkaian doa, dapat mencegah perang anak-anak. Bersatulah sekarang pada satu hari tertentu, dan doakanlah rosario suciku untuk menghentikan perang nuklir ini yang kini sedang direncanakan. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Perlindungan terhadap rasa takut, bahaya, atau serangan. Aku, Bunda Allah, sebagai rekan penebus dan perantara, telah diberi rahmat untuk menghancurkan si ular. Dengan memintaku untuk menolongmu anak-anak, aku dapat memberimu perlindungan dari rasa takut. Bersama putraku, aku dapat memberimu rahmat dan lingkaran perlindungan yang tak dapat ditembus oleh malaikat durhaka manapun. Setan tidak dapat melukai atau menyerang semua orang yang mendaraskan rosario suciku setiap hari. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Yesus tentang kekuatan rosario suci. Rosario memberikan lingkaran perlindungan terhadap setan.
Jangan pernah kamu lupa untuk mendaraskan doa rosario suci ibuku yang terkasih, karena ia memberimu lingkaran perlindungan terhadap setan. Yesusmu. Rosario membuat si binatang tak berdaya. Kuasa doa dan khususnya pendarasan rosario suci yang membuat si binatang tak berdaya tidak boleh diremehkan. Yesusmu. Kamu harus terus berdoa rosario suci untuk memperoleh perlindungan yang terus-menerus dari siksaan. Dengan berdoa adorasi yang penuh kuasa ini kepada ibuku yang terberkati, kamu akan melihat perbedaannya. Juru selamatmu yang penuh kasih, Yesus Kristus. Doa rosario suci sangat efektif untuk melawan setan karena kuasa yang diberikan kepada perawan terberkati ibuku oleh Allah Bapa yang kekal. Ia memiliki kuasa yang sangat besar atas si penipu. Si penipu tidak berdaya melawan ibuku dan ia menyadarinya. Jika kamu mengizinkan ibuku yang suci menuntunmu menuju rahmat yang dapat ia peroleh bagimu, maka kamu akan kebal terhadap pengaruhnya. Juru selamatmu yang penuh kasih, Yesus Kristus. Rosario adalah doa yang akan meremukan setan. Ingatlah bahwa hari-hari setan sudah dihitung. Jangan biarkan dia menang. Berdoalah bagi semua orang di dunia agar mereka tidak jatuh ke dalam perangkap kebencian yang ia sebarkan untuk menjebak anak-anak Allah. Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kekuatannya semakin melemah. Terutama berdoalah rosario suci, karena itulah doa yang akan meremukkan setan. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Perlindungan dari iblis dan dari pencemaran. Berdoalah memohon perlindungan dengan mendaraskan doa rosario suci yang diberikan kepadamu dengan berkat dari ibuku yang terkasih. Doa ini harus didaraskan di satu sisi untuk melindungimu dari si jahat. Di sisi lain, kamu harus memohon perlindungan bagi orang-orang yang berhubungan denganmu agar mereka tidak dapat mencemarimu atau melemahkan imanmu kepadaku. Yesus Kristus, Raja umatku, Juru Selamat dan Hakim yang adil. Doa rosario akan membantu kita menegakkan kebenaran. Doa rosario tidak hanya melindungi, doa rosario tidak hanya akan melindungi kita, tetapi juga membantu kita dalam menegakkan kebenaran dan membuka hati kita terhadap kebenaran dari misi ini. Ingatlah bahwa aku, Bunda Allah,
melindungi semua orang yang memohon kepadaku. Perlindunganku berlaku bagi semua orang, semua agama. Ketika kamu mendoakan rosario suciku setiap hari, kamu diberi segala jenis perlindungan, dan kamu akan mampu menegakkan kebenaran sabda kudus Allah. Siapapun yang ada di dalam gereja putraku di bumi, yang menjadi pemimpin umat, namun tidak dapat mendaraskan rosario suci di hadapan jemaatnya, tidaklah berasal dari Allah. Ibumu, Bunda Allah, Bunda Keselamatan. Rosario bagi para imam. Rosario adalah senjata yang harus dimiliki oleh setiap imam. Untuk mendapatkan perlindungan, para imam hendaknya mendaraskan doa rosario setiap hari. Kepada para imam di dalam gereja Katolik, aku memintamu untuk selalu membawa rosario suciku dan salib Benediktus. Kamu harus mendaraskan rosario suciku setiap hari dan memperhatikan mereka yang ada di posisi yang lebih tinggi di dalam gereja untuk melihat siapa yang mendaraskan rosario suciku di depan umum. Untuk memohon perlindungan dari Bunda Maria, kita harus berdoa rosario, karena tanpanya kita akan seperti prajurit di medan perang yang tidak memiliki perlindungan. Ketika aku dihormati, rosario suciku haruslah didaraskan oleh semua orang yang hadir di hadapanku. Jika mereka yang mengaku memimpin umat beriman untuk memohon pertolonganku di hadapan tahta Allah tidak dapat mendaraskan rosarioku, maka mereka membutuhkan doa-doamu. Datang ke hadapanku, memohon pertolonganku, tetapi tidak mendaraskan rosarioku adalah sia-sia. Sama seperti seorang prajurit yang pergi berperang tanpa memakai baju sirah. Jiwa-jiwa yang dirasuki setan akan sulit untuk berdoa rosario, dan kamu dapat mengenali mereka melalui tindakan mereka. Rosarioku adalah doa yang paling ampuh, dan jika didaraskan setiap hari, akan menghancurkan kuasa si jahat. Mereka yang jiwanya telah digelapkan oleh setan akan merasa terlalu menyakitkan untuk mendaraskan doa ini. Melalui perbuatan mereka, kamu akan tahu siapa mereka. Dan kamu harus memohon kepada Allah melalui kerahiman putraku Yesus Kristus untuk membantu mereka mendekat kepada terang Allah. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Berdoalah rosario setiap hari untuk memperoleh kekuatan dan perlindungan. Aku memanggil semua pelayan kudus putraku yang melayani dia di masa-masa pencobaan besar dalam gereja.
aku memintamu untuk berdoa rosario suciku setiap hari, guna memberimu kekuatan yang kamu perlukan, dan untuk melindungi kamu dari setan. Karena masa-masa mendatang yang sudah hampir tiba di hadapanmu itu akan menjadi tak tertahankan. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Rosario bagi sisa umat. Sebagai sisa umat Allah, kita akan selalu diserang. Bunda Maria mengingatkan kita untuk selalu ingat akan kuasa doa rosario sucinya, dan bahwa kuasa Allah Bapa melampaui segala kuasa. Jangan pernah merasa bahwa kamu sebagai tentara Allah tidak akan mampu menghadapi rezim jahat yang akan segera memperlihatkan dirinya di dunia. Ingatlah selalu akan kuasa doa rosario suciku. Ingatlah selalu bahwa kuasa Bapakku melampaui segala kuasa. Tak ada kuasa yang sedemikian kuatnya sehingga mampu mengalahkan kuasa Allah yang maha mulia. Jika kamu adalah anak Allah yang sejati, ketika kamu datang kepada Bapa melalui Putraku, kamu akan dilindungi. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Persiapkanlah rumahmu dan berdoalah rosario dalam kelompok. Berdoalah, berdoalah. Berdoalah rosario suciku, anak-anak. Jika memungkinkan, berdoalah dalam kelompok-kelompok di mana saja. Setan kehilangan kekuatannya dengan cepat ketika tumitku mulai meremukkan kepala si ular. Persiapkanlah rumahmu dan berdoalah rosario suciku pada setiap kesempatan untuk melonggarkan cengkraman si jahat. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Hingga saatnya dosa diberantas, banyak penderitaan akan ditanggung sampai putraku datang kembali. Hingga saat itu tiba, doa adalah satu-satunya senjatamu untuk melawan kuasa setan. Berdoalah, khususnya rosario suciku, setiap hari. Karena ia memiliki kuasa untuk melemahkan kekuatan setan dan semua orang yang dipimpinnya dalam pertempuran terakhir melawan Yesus Kristus dan gerejanya di bumi. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Rosario untuk melindungi misi. Doa rosario dibutuhkan untuk melindungi misi. Anakku, penting untuk diingat untuk mendaraskan doa rosario suciku setiap hari demi melindungi misi ini dan misi-misi lainnya bagi dunia yang telah dikukuhkan oleh Bapakku yang kekal. Peranku sebagai bunda anak-anak Allah sedang dilemahkan dan diabaikan, terutama oleh kelompok-kelompok Katolik tertentu yang bukan berasal dari putraku. Kelompok-kelompok tersebut memberi kesan bahwa mereka adalah pengikut gereja putraku, tetapi
mereka tidak mempraktikkan apa yang dia ajarkan. Mereka menganiaya orang-orang yang menegakkan kebenaran dan berupaya keras untuk menolak sebagai omong kosong belaka setiap jenis pewahyuan pribadi yang diberikan kepada umat manusia sejak kematian putraku disalib. Seandainya bukan karena pewahyuan pribadi yang diberikan kepada dunia olehku Bunda Allah sebagai utusan Kristus, maka banyak orang tidak akan pernah bertobat kepada kebenaran. Rosarioku harus didaraskan sesering mungkin untuk menghancurkan kejahatan yang mencengkram dunia di saat kekejaman dalam bentuk apapun dianggap sebagai hal yang benar. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Doa rosario yang didaraskan setiap hari akan membantu melindungi misi ini dari serangan setan dan melemahkan kejahatan setan dan antek-anteknya. Anak-anakku yang terkasih, aku memintamu untuk mendaraskan rosario suciku setiap hari mulai sekarang untuk melindungi misi ini dari serangan setan. Dengan mendaraskan rosario suciku setiap hari, kamu akan melemahkan kejahatan setan dan orang-orang yang dipengaruhinya ketika ia mencoba menjauhkan jiwa-jiwa agar tidak mengikuti panggilan khusus dari surga ini. Semua orang yang berbeda keyakinan juga harus mulai mendaraskan rosario suciku, karena doa ini akan memberikan perlindungan yang besar bagi kamu masing-masing. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Rosario suci, ketika didaraskan, akan melindungi kita dari setan. Berdoalah, 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 dan daraskanlah doa rosario suciku, karena ia adalah senjata yang paling ampuh untuk menjauhkan setan agar tidak menghancurkan hidupmu. Terima kasih telah menanggapi panggilanku, anakku, karena aku perlu mengingatkan kamu akan pentingnya mencari pertolonganku. Karena kamu sedang berada di bawah serangan yang hebat pada tahap ini dalam misimu. Pergilah dalam damai. Ibu surgawimu, Maria Ratu Surga. Cara berdoa rosario. Agar rosario bisa lebih efektif, Bunda Maria mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Berdoalah secara perlahan dan dari hati. Rosario suciku, jika didoakan secara perlahan dan dari hati, akan membuka hatimu kepada kebenaran dari misi ini. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Berdoa dengan suara lantang dan dalam kelompok. Rosario lebih ampuh di masa sekarang ini daripada sebelumnya. Aku memintamu untuk terus mendaraskan doa rosario suci
untuk melindungi keluargamu, bangsamu, dan negaramu. Belum pernah sebelumnya Rosario akan begitu besar kuasanya seperti di masa sekarang ini. Dan kamu akan menerima rahmat yang besar ketika kamu mendaraskannya, terutama dengan suara lantang dan dalam kelompok. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Kemenangan hati Maria yang tak bernoda sudah dekat. Berdoalah Rosario Suci. Anakku, saat bagi kemenangan hatiku yang tak bernoda sudah dekat. Saat bagiku untuk menghancurkan si ular semakin dekat. Tetapi, sampai tiba saatnya setan dan para iblisnya dicampakkan ke padang gurun, banyak kebingungan akan melanda bumi ini. Ingatlah selalu betapa pentingnya doa. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Karena tanpa doa, terutama pendarasan doa Rosario Suciku, setan dapat menjauhkan kamu dari sabda kudus putraku yang terkasih. Ingatlah juga akan pentingnya berpuasa. Karena puasa menjauhkan si penipu. Tanpa doa yang teratur, anak-anakku akan merasa sulit untuk tetap dekat dengan putraku. Ibumu yang terkasih, Ratu Bumi. Sekarang, marilah kita memanjatkan beberapa doa perjuangan untuk memohon perlindungan Bunda Keselamatan kita saat kita melanjutkan tugas kita dalam misi keselamatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, ampunilah aku orang berdosa. Doa perjuangan 96 untuk memberkati dan melindungi kelompok doa perjuangan. Oh Yesusku yang terkasih, berkati dan lindungilah kami, kelompok doa perjuangan-Mu, agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan jahat dari iblis dan roh-roh jahat apapun yang dapat menyiksa kami dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami tetap setia dan kuat saat kami bertahan menjaga nama kudus-Mu di hadapan dunia dan tak pernah menyerah dalam perjuangan kami untuk menyebarkan kebenaran sabda kudus-Mu. Amin. Doa perjuangan 68. Lindungilah aku dari pengaruh setan. Oh Bunda Allah, Bunda Keselamatan, selimutilah aku dengan mantel-Mu yang terkudus dan lindungilah keluargaku dari pengaruh setan dan malaikat-malaikat durhakanya. Tolonglah aku untuk mengandalkan kerahiman ilahi Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, setiap saat. Pertahankanlah aku dalam kasih-Ku kepadanya, dan jangan pernah biarkan aku menyimpang dari kebenaran ajaran-ajarannya, betapapun banyaknya godaan-godaan yang diletakkan di hadapanku. Amin. Doa perjuangan 97.
untuk mempersatukan kelompok-kelompok doa perjuangan. Oh Bunda keselamatan yang terkasih, aku mohon dengan sangat kepadamu, melalui doa-doamu, persatukanlah semua sisa pasukan Allah di seluruh dunia. Lingkupilah semua kelompok doa perjuangan dengan rahmat keselamatan yang dicurahkan ke atas kami melalui kerahiman Putramu, Yesus Kristus. Utuslah para malaikatmu untuk melindungi masing-masing dari kami, dan terutama para imam yang membimbing kelompok-kelompok doa perjuangan. Tolonglah kami untuk menghindari berbagai gangguan yang dapat menyebabkan perpecahan di antara kami, dan lindungilah kami dengan karunia perlengkapan senjatamu, agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan yang harus kami tanggung oleh karena kasih kami kepada Yesus Kristus dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Doa perjuangan 113 untuk mengalahkan kejahatan di negeri kami. Oh Bunda keselamatan, datanglah ke tengah-tengah kami dan selimutilah negeri kami dengan perlindungan-Mu. Hancurkanlah kepala si binatang dan musnahkanlah pengaruh jahatnya yang ada di antara kami. Bantulah anak-anak-Mu yang malang dan tersesat untuk bangkit dan menyuarakan kebenaran ketika kami dikelilingi oleh kebohongan-kebohongan. Oh Bunda Allah, lindungilah negeri kami dan buatlah kami tetap kuat, sehingga kami dapat tetap setia kepada Putramu di masa penganiayaan. Amin. Doa perjuangan 143 untuk melindungi misi keselamatan. Oh Bunda keselamatan, lindungilah misi ini, sebuah anugerah dari Allah untuk membawa kehidupan kekal bagi semua anaknya dimanapun. Tolonglah untuk campur tangan bagi kami melalui Putramu terkasih Yesus Kristus, untuk memberi kami keberanian dalam melaksanakan tugas-tugas kami untuk melayani Allah di setiap waktu, terutama ketika kami menderita karenanya. Tolonglah misi ini dalam mempertobatkan miliaran jiwa seturut kehendak ilahi Allah dan mengubah hati mereka yang keras menjadi hamba-hamba Putramu yang penuh kasih. Berilah kami semua yang melayani Yesus dalam misi ini kekuatan untuk mengatasi kebencian dan penganiayaan salib dan menyambut penderitaan yang ditimbulkan olehnya dengan kemurahan hati dan penerimaan sepenuhnya akan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Amin. Doa perjuangan 146, perlindungan terhadap penipuan. Bunda keselamatan yang terkasih, lindungilah aku dengan rahmat perlindungan dari penipuan-penipuan yang diciptakan oleh setan untuk menghancurkan iman umat Kristen. Lindungilah kami terhadap musuh-musuh Allah. Jauhkanlah kami dari kebohongan-kebohongan dan kesesatan,
yang digunakan untuk melemahkan kasih kami kepada putra-Mu. Bukalah mata kami terhadap kebohongan-kebohongan, penipuan, dan setiap upaya yang mungkin akan kami hadapi untuk mendorong kami menyangkal kebenaran. Amin. Doa perjuangan 96 untuk memberkati dan melindungi kelompok doa perjuangan. Oh Yesusku yang terkasih, berkati dan lindungilah kami, kelompok doa perjuangan-Mu, agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan jahat dari iblis dan roh-roh jahat apapun yang dapat menyiksa kami dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami tetap setia dan kuat saat kami bertahan menjaga nama kudus-Mu di hadapan dunia dan tak pernah menyerah dalam perjuangan kami untuk menyebarkan kebenaran sabda kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baru saja mempelajari peran Bunda Maria yang terberkati di akhir zaman. Sebagai Bunda Keselamatan, ia menerima kuasa dari Allah Bapa dan putranya Yesus untuk mengalahkan setan dan pasukannya. Semoga kita terinspirasi tidak hanya untuk lebih sering berdoa Rosario Suci, tetapi juga untuk menyebarkan devosi ini, agar dapat membantu orang lain menangkis serangan dan pengaruh setan. Marilah kita maju dalam pertempuran perebutan jiwa-jiwa ini dengan penuh keyakinan, dengan mengetahui bahwa kita memiliki seorang ibu yang akan berjuang bagi kita, melindungi kita, dan membimbing kita di jalan yang benar menuju putranya Yesus Kristus. Bunda Keselamatan yang terberkati, doakanlah kami. Terima kasih telah menghadiri seminar kami malam ini.